Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Pesan Gembala. Dan sebelum kita mendengarkan pesan Gembala, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu lewat pesan Gembala. Tetapi sebelumnya Tuhan, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami, agar kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami terus boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan Gembala saat ini berjudul Fondasi Rohani. Kita baca di dalam Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di berbagai kesempatan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan tentang pengajarannya. Seperti yang kita baca pada hari ini, ia memakai kata rumah untuk menggambarkan keadaan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, rumah adalah kebutuhan primer manusia selain sandang dan pangan. Siapapun memiliki keinginan untuk memiliki rumah yang layak huni. Karena itulah dalam membangun sebuah rumah ada hal-hal yang harus diperhatikan, mulai dari tipenya juga dasarnya. Model rumah tertentu dengan tipe tertentu akan menentukan keberadaan dan nilai rumah tersebut. Jika rumah itu besar dan kualitasnya bagus, nilai dan harganya akan semakin tinggi dan mahal. Begitu juga sebaliknya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pengajarannya Tuhan Yesus menjelaskan tentang dua jenis manusia. Pertama, orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, disebut sebagai orang yang bijaksana. Yang kedua, orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus tetapi tidak melakukannya, disebut orang yang bodoh. Orang yang bijaksana yang dimaksud tidak berbicara tentang orang yang pintar, tidak berbicara tentang jenius atau punya intelektual yang tinggi, tetapi mengacu kepada orang yang melakukan firman Tuhan. Dan juga terhadap orang yang bodoh, bukan berarti ia punya IQ rendah atau tidak berpendidikan. Tapi ini mengenai orang yang hanya mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus menasihati kita, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Saudara, apalah artinya kita hanya sebatas suka mendengarkan khotbah di gereja? Apalah artinya kita mengoleksi CD-CD khotbah pendeta-pendeta terkenal, atau kita sendiri punya jadwal padat untuk berkhotbah, jika kita tidak menjadi pelaku firman, jika kita tidak melakukan firman itu? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selain itu kita harus memperhatikan dasar dari rumah yang kita bangun. Sebab kekuatan suatu bangunan sangat ditentukan oleh dasarnya atau fondasinya. Semakin bagus dasarnya, akan semakin kuat dan kokoh bangunan rumah tersebut. Apakah dasar yang kita gunakan untuk membangun rumah kita? Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ada dua dasar yang dapat dipakai untuk membangun sebuah rumah, yang itu batu dan juga pasir. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ada dua dasar yang digunakan untuk membangun rumah, yaitu batu dan pasir. Batu berbicara tentang sesuatu yang kuat dan kokoh, sedangkan pasir tentang sesuatu yang mudah diterpa angin, mudah berubah, mudah bergerak.
Itulah sebabnya kita harus meletakkan dasar rumah kita di atas batu karang rohani, yaitu Yesus, supaya rumah kita tetap kuat dan kokoh. Karena di dalam Tuhan Yesus ada jaminan keselamatan, ada masa depan, ada harapan dan juga kepastian hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Dia tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jika dasar rumah kita adalah Tuhan Yesus, seberat apapun badai persoalan melanda, rumah kita akan tetap kokoh berdiri. Namun jika yang menjadi dasar rumah rohani kita adalah pasir, gambaran dari sesuatu yang tidak tentu, yang dapat bergerak dan mudah berubah, maka ketika hujan turun, banjir datang dan angin persoalan melanda, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini jangan sekali-kali berharap dan mengandalkan uang, materi atau kekayaan, karena semuanya itu tidak tentu dan bisa lenyap seketika. Amsal pasal 11 ayat 28 berkata, siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh. Jangan pula membangga-banggakan kecantikan dan ketampanan, karena itu bisa pudar dan luntur. Saudara, memang membangun rumah di atas batu tidak mudah, tidaklah gampang, melainkan susah, berat, dan memerlukan perjuangan. Ada harga yang harus kita bayar. Tetapi ketika angin dan badai melanda, rumah itu akan tetap bertahan. Rumah itu akan tetap kuat berdiri. Tetapi sebaliknya membangun di atas pasir sangatlah mudah. Tetapi bila angin atau badai datang, rumah itu akan mudah hancur pula. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan rumah rohani kita? Apakah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai dasar, sebagai fondasi? Kalau dasar atau fondasi rumah itu sudah benar, sekarang tinggal bagaimana kita membangun di atasnya. Marilah kita membangun rumah kita dengan emas, perak, dan batu permata, yang adalah lambang kemurnian dan kualitas yang tahan uji. Bukan membangunnya dengan kayu, rumput kering atau jerami, yang adalah gambaran tentang perkara-perkara duniawi dan kedagingan. Saudara, 1 Korintus 3 ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangun rumah rohani kita di atas dasar atau fondasi yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebabnya mari, jangan pernah kita membangun di atas pasir. Sebab ketika badai datang, angin pencobaan datang, maka kita akan goyah. Bapak ibu saudara, biarlah kebenaran firman Allah saat ini memulihkan kita, membuat kita semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Biarlah kita membangun rumah kita, rumah rohani kita, di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan Tuhan Yesus menjadi doa dan pengharapan kami. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk terus membangun rumah kami di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini. Allah Roh Kudus memeteraikan dalam hidup kami, dan kami akan terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Bagikan juga kebenaran firman Tuhan ini kepada teman, kepada saudara, agar mereka juga diberkati dan dilawat Tuhan. Haleluya. Sampai berjumpa pada pesan gembala berikutnya. Amin.